Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita sekalian. Yang saya hormati seluruh awak media, seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo. Pada hari ini kami dari gugus tugas akan melaporkan situasi terkini COVID-19 di Provinsi Gorontalo pada hari Jumat 12 Juni 2020 pukul 17.00. Kami menerima hasil pemeriksaan dari Balai POM Provinsi Gorontalo. Total spesimennya ada 109 spesimen dengan rincian spesimen negatif 93 spesimen, di mana salah satu adalah satu orang yang sembuh. Spesimen positif 16 orang, semuanya adalah pasien baru. Adapun rincian kasus pasien baru tersebut, Kota Gorontalo 10 orang, Bone Bolango 2 orang, Kabupaten Gorontalo 4 orang. Pasien yang sembuh adalah pasien 95, MAR, laki-laki, 30 tahun, di mana swab yang kedua dan ketiga PCR-nya negatif. Keadaan umum pasien baik dan dirawat selama 11 hari. Pasien baru 16 orang, kemarin 169, hari ini pasien yang berikutnya adalah pasien 170, nama YFP, laki-laki, 48 tahun, Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Pasien 170 ini merupakan hasil screening dengan rapid reaktif, sehingga diambil swabnya dan swabnya PCR-nya positif, keadaan umum baik, sementara persiapan rujukan ke RSAS. Pasien berikutnya adalah pasien 171, nama SAT, perempuan, 28 tahun, Kelurahan Bugis, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Pasien 171 ini merupakan tracking kontak dari pasien 137. Hasil swabnya, PCR-nya positif, dan sementara persiapan rujukan ke RSAS. Pasien yang berikutnya adalah pasien 172 atau SYT, perempuan, 20 tahun, Kelurahan Bugis, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Pasien 172 ini pula merupakan tracking kontak dari pasien 137. Hasil swab positif, keadaan umum baik, persiapan rujukan ke karantina Pemda. Pasien berikutnya adalah pasien 173 atau nama HGT, laki-laki, 57 tahun, Kelurahan Bugis, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Pasien 173 ini pula merupakan tracking kontak dari pasien 137. Hasil swab PCR-nya positif dan sementara persiapan ke karantina Pemda. Pasien berikutnya pasien 174, TJP, ulangi, TJP, laki-laki, 35 tahun. Pasien 174 merupakan screening rapid dan rapidnya reaktif, sehingga diambil swabnya dan ternyata swabnya positif, sementara persiapan ke karantina Pemda. Pasien yang berikutnya adalah pasien 175, nama NMR, perempuan, 62 tahun, Kelurahan Leato Selatan,
Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Pasien 175 merupakan tracking kontak dari pasien 125 atau pasien HNP. Hasil swabnya positif, keadaan umum baik, persiapan rujukan ke karantina Pemda. Pasien berikutnya adalah pasien 176, nama ERB, laki-laki, 26 tahun, Desa Huntu Barat, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bonebolango. Pasien 176 merupakan screening dan dengan rapid test yang reaktif, diambil swabnya, ternyata swabnya positif, sementara persiapan rujukan ke karantina Pemda. Pasien berikutnya, pasien 177, nama DQK, laki-laki, 22 tahun, Desa Payunga, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo. Pasien 177 merupakan hasil screening dengan rapid yang reaktif, hasil swabnya, PCR-nya positif. Keadaan umum baik, sementara persiapan rujukan ke karantina Pemda. Pasien yang berikutnya adalah pasien 178 atau NFM, laki-laki, 26 tahun, Desa Bulota, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo. Pasien 178 merupakan screening rapid test juga, dan rapidnya reaktif, hasil swabnya positif, persiapan rujukan ke karantina Pemda. Pasien berikutnya adalah pasien 179, nama KLE, laki-laki, 36 tahun, Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Pasien 179 merupakan screening dengan rapid test yang reaktif, diambil swabnya positif, sementara persiapan rujukan ke karantina Pemda. Pasien berikutnya adalah pasien 180, nama JSO, laki-laki, 39 tahun, Kelurahan Pantungo, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo. Pasien 180 ini merupakan screening dengan rapid test yang reaktif. Hasil swabnya positif, sementara persiapan rujukan ke karantina Pemda. Pasien berikutnya, pasien 181, RGH, laki-laki, 22 tahun, Desa Mulionegoro, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo. Pasien 181 merupakan tracking kontak dari pasien 97 atau AIU. Hasil swabnya positif, sementara persiapan rujukan ke Rumah Sakit Bunda. Pasien berikutnya, pasien 182, ELP, perempuan, 40 tahun, Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Pasien 182 merupakan tracking kontak dari pasien 144 atau pasien MIM. Hasil PCR-nya positif dan sementara persiapan rujukan ke karantina Pemda. Pasien berikutnya, pasien 183 atau NSA, perempuan, 27 tahun, Kelurahan Pulubala, Kecamatan Ketatengah, Kota Gorontalo. Pasien 183 ini merupakan tenaga kesehatan. Tracking kontak dari pasien 144 atau pasien MIM. Sementara persiapan rujukan ke karantina Pemda. Pasien berikutnya, pasien 184
atau EML, perempuan 25 tahun, Desa Tingkohubu Timur, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango. Pasien 184 merupakan tracking kontak dari pasien 141 atau SUA. Hasil PCR-nya positif dan persiapan rujukan ke karantina Pemda. Pasien 184 ini juga merupakan tenaga kesehatan. Pasien yang terakhir adalah pasien 185, nama MWM, perempuan 25 tahun, Kelurahan Umiyalo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo. Pasien 185 merupakan tracking kontak dari pasien 141 atau pasien SUA, dan pasien 185 ini juga merupakan tenaga kesehatan. Keadaan umum baik, sementara persiapan rujukan ke karantina Pemda. Keterangan total pasien terkonfirmasi positif sampai dengan hari ini sejumlah 185 orang. Meninggal 7 orang, sembuh 80 orang, dalam perawatan 82 orang, persiapan rujukan 16 orang. Oh iya, ini ada Ketua ID. Nanti kalau ada yang perlu dikonfirmasi, kalau ada yang perlu dijawab oleh Ketua ID wilayah akan dijawab. Kalau ada yang perlu dikonfirmasi, ya cukup. Oh iya, ini ada Dr. Meti, Dr. Nurliana. Dr. Nurliana ini adalah dokter spesialis patologi klinik yang berada di Rumah Sakit Alwi Sabu. Ya, nanti ada yang kalau tidak ada, nanti ada waktu sedikit untuk bisa Ketua ID bisa menjelaskan sedikit tentang hal-hal yang dipertanyakan oleh masyarakat. Silakan, Dok. Assalamualaikum. Terima kasih atas waktunya dari Jubir Gugus Dr. Pri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat kita semua, teman-teman wartawan. Ini Dr. Meti ada datang. Maaf kami terlambat karena ini dari rumah sakit mereka langsung datang. Dr. Meti, Ketua Dr. Meti Mokoginta SPKK, Ketua SPPK, Ketua Persatuan Patologi Klinik untuk Provinsi Gorontalo. Di sebelah kanan saya, sebelah kiri saya Dr. Nurliana Ibrahim SPPK. Kakak adik ini ilmunya kakak adik, tapi orangnya alhamdulillah hari ini kita bergabung. Ini berkat mungkin tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa mulai kemarin saya sudah berjanji, saya memenuhi janji saya bahwa saya sudah mulai aktif bergabung dengan gugus tugas, dan saya akan mengkoordinir semua teman-teman anggota ID seprovinsi Gorontalo sesuai dengan keahliannya. Dan karena COVID ini yang paling penting adalah hasil dari pemeriksaan swabnya, PCR-nya, maka hari ini saya datangkan yang pertama kali adalah ahli-ahli untuk laboratorium, ya. Jadi soal PCR itu adalah soal diagnosis pasti daripada COVID-19 ini. Jadi COVID-19 tidak bisa kita ini melalui klinis. Kalau kami cuma klinis penyakitnya apa-apa, tapi kepastian daripada penyakit ini adalah hasil laboratorium. Yang pertanggungjawabannya adalah sama mereka, sama ahli patologi klinik, ahli mikrobiologi apa-apa. Tapi nanti untuk penjelasannya ke ininya mereka yang menjelaskan. Jadi kalau ada pertanyaan, teman-teman silakan. Ini kiri kanan saya, Dr. Tri, apa-apa kami ada bumper yang ininya. Silakan. Terima kasih, mudah-mudahan ini nanti menjadi pencerahan. Sebelumnya nanti Dr. Meti atau dokter ini
Dokter kalau boleh nanti menjelaskan tentang laboratorium. Kalau boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Meti Moko Bintang, sementara ini kerja di Laboratorium Rumah Sakit Alisabo. Nah, untuk pemeriksaan COVID ini, biasa kan kita cuma pertama sekarang ini banyak permintaan dari masyarakat ya saat ini karena banyak yang akan perjalanan. Jadi biasanya mereka periksa rapid test. Tetapi biasanya periksa rapid test itu di klinik swasta. Nah, untuk selanjutnya kalau ada reaktif ya, memang itu bukan diagnosis, tapi untuk screening saja. Tapi kalau reaktif biasanya kita akan anjurkan untuk pemeriksaan PCR. Nah, pemeriksaan PCR ini kalau untuk mandiri, saya jelaskan di sini bahwa itu bisa diperiksa sesuai dengan domisili masing-masing. Jadi misalnya mereka ke puskesmas yang terdekat untuk pemeriksaan swab. Tapi kalau mereka ada gejala itu bisa langsung dirujuk ke rumah sakit. Nah, untuk diketahui saat ini Rumah Sakit Alisabo sudah mempunyai alat TCM, tes molekuler cepat, ya, tes cepat molekuler itu bisa membantu untuk pemeriksaan PCR yang sekarang ini kita kan dirujuk ke BPOM. Nah, untuk di rumah sakit kalau ada yang harus cepat itu biasanya kita akan periksa dengan TCM yang ada di rumah sakit. Jadi itu sama juga PCR ya. Jadi mulai mungkin keunggulannya di sini lebih cepat, dia hanya 45 menit dibanding dengan kalau PCR itu bisa 3-4 jam. Jadi itu untuk informasi, dan ini mudah-mudahan dengan adanya alat ini bisa membantu pasien-pasien yang memang emergensi ya, yang ingin mengetahui swab hasil positif atau negatif tanpa menunggu waktu yang lama. Saya kira itu penjelasan saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Hendra. Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini janji saya terpenuhi ya, mudah-mudahan. Makasih banyak Ketua ID Wilayah dengan Dr. Meti dan Dr. Nurliana. Semoga ini menjadi pencerahan buat seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Gorontalo. Demikian, sebelum saya akhiri, tidak bosan-bosannya kami dari gugus tugas mengajak kepada seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo untuk tidak bosan-bosannya memperingati diri sendiri minimal untuk kalau keluar rumah silakan memakai masker dan jaga imunitas tubuh kita. Demikian, jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.